Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda semuanya. Minggu lalu, Ibu telah memberikan catatan. Nah, pada minggu ini, Ibu akan mencoba menjelaskan tentang materi yang telah Ibu berikan, yaitu tentang analisis gerak dengan vektor. Yang pertama, analisis gerak lurus. Pada analisis gerak lurus ini, yang pertama yang harus Anda pahami yaitu tentang vektor satuan. Di kelas 10 Anda telah mempelajari bahwa di vektor satuan itu lambang I digunakan untuk menyatakan vektor satuan ke arah sumbu X dan lambang J digunakan untuk menyatakan vektor satuan ke arah sumbu Y untuk menyatakan posisi atau kedudukan dari suatu partikel dengan menggunakan vektor. Misalnya ada partikel A yang memiliki koordinat X dan Y, maka posisi dari A ini dapat dinyatakan dengan R sama dengan XI ditambah YJ. Contoh, misalnya di posisi X ini nilainya adalah 2 dan di J ini nilainya adalah 2 juga lah, 2. Maka untuk posisi dari partikel A itu menjadi 2I ditambah 2J. Nah, untuk besarnya, berapa sih besar atau panjang vektor posisi dari partikel A? Menggunakan rumus R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Contohnya tadi, X-nya 2 dan Y-nya 2. Ini akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Akar dari 8 yaitu 2 akar 3. Selanjutnya itu perpindahan atau disimbolkan dengan delta R. Perpindahan itu terjadi ketika adanya perubahan posisi. Misalnya dari posisi R1 ke posisi R2. Nah, dari perubahan posisi ini didapatkan persamaan bahwa perpindahan atau delta R sama dengan R2 dikurang R1. Jika dinyatakan dalam vektor satuan, maka didapatkan delta R sama dengan delta XI ditambah delta YJ, di mana delta X X2 dikurang X1. Nah, sini ini delta X. Delta Y juga sama. Y2 dikurang Y1. Sini delta Y. Nah, dari grafik tersebut dapat kita cari hasilnya. Delta X, X2 dikurang X1, 4 dikurang 2. 2I ditambah delta Y, 2J. Untuk mencari besar dari delta R atau perpindahan, akar dari delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat.
akar 8, 2 akar 3. Untuk kecepatan rata-rata dan percepatan rata-rata, persamaannya sama dengan yang telah Anda pelajari di kelas 10 pada gerak lurus, yaitu V sama dengan delta R per delta T. Sama dengan R2 dikurang R1 per T2 dikurang T1. Begitupun dengan percepatan, delta V ini kecepatan per delta T, atau V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Untuk kecepatan sesaat dan percepatan sesaat, kita menggunakan rumusan turunan, di mana kecepatan itu merupakan turunan pertama dari R, dan percepatan itu merupakan turunan pertama dari V atau turunan kedua dari R. Jadi dari R ke V itu, dan dari V ke A, diferensial dari A ke V ke R menggunakan integral. Kecepatan sesaat dan percepatan sesaat ini terjadi dikarenakan selang waktu yang mendekati 0. Karena itulah kita menggunakan prinsip diferensial dan integral. Di matematika, Anda semuanya telah mempelajari tentang diferensial. Misalnya, diferensial dari A T pangkat N terhadap T. Menjadi N dikali A T pangkat N kurang 1. Jadi diferensial ini tujuannya itu untuk mengurangi pangkat. Misal, turunan dari 3T kuadrat terhadap T. Jadi 2 dikali 3 T 2 kurang 1. Hasilnya 6T. Nah, untuk mencari posisi ataupun kecepatan, dan yang diketahui adalah percepatan, kita menggunakan integral. Di matematika, Anda semuanya juga sudah mempelajari integral, di mana integral dari AT pangkat N terhadap T itu sama dengan A per N tambah 1 T N tambah 1. Nah, integral ini tujuannya untuk menambah pangkat. Contoh, integral dari 2T dt sama dengan 2 per 2 di N 1 ditambah 1 T 1 ditambah 1 sama dengan 2 per 2 T pangkat 2 sama dengan T pangkat 2. Atau contoh yang lain, integral dari 3T pangkat 2 terhadap T. 3 per 2 tambah 1 T 2 tambah 1. Jadinya T pangkat 3. Jadi yang perlu Anda ingat, kecepatan sesaat V sama dengan turunan pertama dari R, atau V sama dengan integral dari A.
V0 ini yaitu kecepatan awal jika diketahui. Jika tidak, langsung saja integral A terhadap T. Dan untuk percepatan sesaat, yaitu A sama dengan turunan pertama dari V. Atau turunan kedua dari R.